Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Al-Hubufillah dari Kampus Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan pandangan saya soal moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama, konsep moderasi beragama, dan yang lain sebagainya. Ya, kebetulan di tangan saya pada kali ini ada buku terkait moderasi beragama karya Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yakni mantan Menteri Agama kita, yang beliau mengajukan berkaitan dengan konsep moderasi beragama tersebut. Ya, ini saya sudah baca beberapa hal terkait dengan konsep moderasi beragama, di mana beliau menyebutkan ada 6 poin terkait dengan moderasi beragama pada bukunya ini. Di antaranya terkait dengan urgensitas moderasi beragama di Indonesia, ya, pokok-pokok moderasi beragama, lalu solusi moderasi beragama, menyuarakan moderasi beragama, ragam perspektif moderasi beragama, dan juga kekeliruan memahami moderasi beragama. Kesimpulan dari keenam materi atau keenam bab yang beliau tulis di buku moderasi beragama pada kali ini saya rangkum dalam beberapa poin yang saya rasa ini cukup masuk terhadap pandangan saya terkait dengan moderasi beragama berikut ini. Ya, saya sudah buat beberapa poin rangkuman terkait dengan moderasi beragama yang saya ambil dari buku ini, yang sehingga rangkuman ini bisa menjadi insight bagi kita, membuka cakrawala kita bersama terkait apa itu moderasi beragama yang saat ini diperkenalkan oleh pemerintah dan coba untuk dipahami terhadap masyarakat di Indonesia pada kali ini. Nah, gagasan dari dibuatnya atau diciptakannya buku ini oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin ini sebenarnya menegaskan bahwa moderasi beragama itu merupakan jalan tengah gitu ya, dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama di tengah masyarakat kita yang beragam. Ya, tentunya banyak suku, banyak budaya, banyak ras, agama, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, moderasi diperlukan untuk menjaga kerukunan, memperkuat persatuan bangsa, dan mencegah munculnya ekstremisme, radikalisme, maupun konflik yang basisnya itu agama. Maka Bapak Lukman Hakim dalam bukunya ini berpendapat bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya punya modal sosial yang kuat dalam moderasi beragama ini. Apa aja itu? Seperti masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai toleransi yang baik, yang bagus, ya, gotong royong, penghormatan terhadap perbedaan, semangat persaudaraan, budaya bermusyawarah. Nah, poin-poin ini yang menjadi modal yang cukup kuat bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan moderasi beragama yang diusung oleh Pak Lukman Hakim. Nah, selain itu, urgensitas tadi disebutkan di sini terkait dengan urgensitas moderasi beragama. Kenapa sih moderasi beragama itu penting gitu ya? Nah, ini yang saya ambil kesimpulan atau titik poin terkait dengan urgensitas atau kenapa moderasi beragama ini penting di Indonesia. Ini menjelaskan bahwa karena masyarakat Indonesia itu hidup dalam berbagai kondisi, seperti diantaranya multikultural, kultural atau kultur yang berbeda-beda gitu, multi agama dengan 6 agama yang diakui di Indonesia, ya. Lalu ada multi etnis, multi bahasa dengan daerahnya masing-masing, dan multi tradisi. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi hal yang penting ya untuk diterapkan di Indonesia. Nah, keberagaman tersebut juga dapat menjadi kekuatan sebenarnya apabila dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya dapat pula menjadi sumber konflik apabila diiringi dengan apa nih?
Misalnya dengan sikap fanatisme yang berlebihan, dengan adanya eksklusivisme beragama pada tiap-tiap agama tertentu misalnya, atau misalnya adanya klaim kebenaran absolut pada tiap-tiap agama, dan adanya intoleransi pada tiap-tiap masing pemeluk agama. Nah, ini menjadi sumber konflik yang mesti kita hindari begitu. Karena itu, moderasi beragama sangat diperlukan. Tujuannya untuk apa? Pertama, ya, menjaga persatuan bangsa, ya. Lalu yang kedua, mencegah konflik sosial keagamaan, antar agama, konflik antar agama. Lalu yang ketiga, membangun kehidupan yang damai, ya, mengembangkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Dan yang kelima juga menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur seperti itu. Maka dari itu, poin-poin tersebut saya rasa diperlukan adanya moderasi beragama di bumi pertiwi Indonesia ini. Nah, masuk pada pandangan saya terkait dengan esensi moderasi beragama yang saya nukil atau yang saya ambil dari buku ini ya, Moderasi Beragama karya Bapak Lukman Hakim ini, bahwa moderasi beragama itu sebenarnya bukan berarti mencampur adukan agama. Moderasi beragama juga bukan berarti mengurangi keyakinan agama tertentu. Atau moderasi beragama juga bukan berarti menyamakan semua agama itu sama. Enggak, tapi sebaliknya. Moderasi beragama yang dimaksud oleh Pak Lukman Hakim dalam bukunya ini, ya, yakni beragama itu harus secara seimbang, yakni memperhatikan nilai-nilai agama tapi juga tanpa mengesampingkan begitu nilai-nilai duniawi, apalagi seperti budaya dan yang lain sebagainya. Dan moderasi juga diperlukan, ya, agar tidak terjadi adanya ekstremisme pada tiap-tiap agama tertentu, ya. Lalu juga diperlukan untuk saling bisa menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain, dan yang terpenting juga urgensitas terkait dengan esensi moderasi beragama ini agar tetap teguh pada keyakinan masing-masing sambil juga menghormati hak-haknya agama orang lain. Seperti itu. Nah, ini dia beberapa pandangan saya terkait dengan esensi moderasi beragama yang saya dapatkan atau yang saya bisa simpulkan dari buku Moderasi Beragama ini. Nah, masuk ke bagian yang keempat tentang toleransi sebagai pilar utama dalam moderasi beragama. Nah, pada salah satu buku ini atau salah satu bagian dari buku ini membahas soal toleransi sebagai pilar utama, ya. Pembahasan berkaitan dengan toleransi sebagai pilar utama. Nah, salah satu pembahasan terpenting ini adalah berkaitan dengan toleransi tersebut. Nah, toleransi ini bisa kita pahami sebagai sikap saling menghargai, saling menghormati, dan menerima keberadaan pihak lain yang berbeda keyakinan dengan kita, gitu ya, pandangan, budaya maupun cara hidup yang berbeda dengan kita. Maka dari itu ada beberapa manfaat dengan kita menerapkan sikap toleransi tersebut. Di antaranya dengan kita bertoleransi akan menciptakan kedamaian, memperkuat kerjasama sosial, mencegah konflik, dan memperkuat integrasi nasional. Nah, maka dari itu penting toleransi sebagai sebuah pilar utama dalam membentuk atau membangun moderasi beragama di negara kita ini. Nah, salah satu bagian yang paling menarik juga terkait dengan agama dalam masyarakat multikultur, ya. Agama di negara Indonesia kita yang kultur budayanya itu banyak sekali, berbeda-beda. Maka muncul peran agama di situ. Nah, di dalam buku ini menjelaskan bahwa agama memiliki peran penting dalam masyarakat di Indonesia, khususnya di kita yang perspektifnya itu multikulturan, banyak sekali kultur budayanya. Maka dari itu agama dalam masyarakat multikultur yang pertama sebagai sumber nilai moral.
di mana kita tahu bahwa agama itu membimbing manusia pada nilai-nilai seperti misalnya jujur ya, adil, kasih sayang, persaudaraan dan yang lain sebagainya. Bukan cuma itu, agama juga diharapkan dapat membimbing manusia dalam kontrol sosialnya, di mana agama membantu menjaga ketertiban sosial. Ya, dan bukan cuma itu, agama juga diharapkan dengan adanya moderasi beragama ini sebagai alat untuk pemersatu masyarakat. Ya, kita tahu bahwa agama itu dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial apabila dipahami secara inklusif begitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal inklusif atau inklusivisme dalam beragama, ya, maka penting sebenarnya sikap inklusif itu ada, ya. Nah, apa sih ciri-ciri inklusif itu? Seperti apa? Misal, terbuka untuk berdialog dengan siapapun, ya, menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain, nggak merasa paling benar, begitu ya, atau juga ya mau bekerja sama dengan kelompok yang lain untuk kepentingan kemanusiaan, ya. Nah, maka dari itu, dialog antar beragama dipandang sebagai instrumen yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Nah, ini bagus poin tersebut saya dapatkan dari buku ini ya, bahwa terkait dengan inklusivisme dalam beragama itu menjadi hal yang sangat penting begitu. Nah, selain itu yang saya dapatkan juga tentunya pandangan saya dalam buku Moderasi Beragama ini adalah tentang peran lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaan khususnya di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam moderasi beragama. Jalurnya melalui apa? Misalnya melalui pendidikan keagamaan, ya, munculnya sekolah-sekolah pesantren dan yang lain sebagainya. Lalu juga peran pembinaan umat oleh para kiai, ustadz atau pendeta, ya, dan yang lain sebagainya. Lalu juga lembaga keagamaan juga memiliki peran strategis yang penting dalam rangka penyelesaian konflik antar umat beragama. Ya, lembaga keagamaan juga memiliki peran yang penting untuk penguatan nilai toleransi dan juga penguasaan wawasan kebangsaan. Maka dari itu penting bagi kita untuk merawat dan menjaga nilai-nilai lembaga keagamaan ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Nah, lembaga keagamaan juga diharapkan gitu ya, mampu menangkal hal-hal seperti misalnya radikalisme, ya, ekstremisme, penyebaran kebencian, aliran yang memicu konflik sosial dan yang lain sebagainya. Maka nilai-nilai moderasi beragama ini menjadi hal yang urgent, hal yang penting dalam membangun hal tersebut, gitu ya. Nah, tidak lupa daripada itu, di sini juga disebutkan terkait dengan peran atau peran sentral atau peran penting bagi para tokoh agama masing-masing, ya, tokoh agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu begitu ya, di mana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tokoh agama ini dipandang sebagai agen perubahan sosial khususnya dalam konteks keagamaan. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa peran tokoh agama ini meliputi beberapa hal, diantaranya memberikan teladan tentunya ya kepada umatnya begitu ya. Lalu juga membangun kesadaran umat bagaimana tentang nilai-nilai ajaran yang dianut oleh masing-masing agama, mengedukasi masyarakatnya, menyelesaikan konflik serta memperkuat kerukunan. Nah, ini adalah peran sentral atau peran penting para tokoh agama dari masing-masing agama, salah satunya untuk membangun nilai-nilai moderasi beragama pada tiap-tiap penganut agama. Maka dari itu, tokoh agama yang moderat ya diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara kelompok yang berbeda-beda ini, begitu. Nah, kalau kita berbicara soal moderasi beragama dalam konteks budaya,
Karena di sini juga disebutkan kaitan antara moderasi beragama dengan nilai-nilai kebudayaan seperti itu. Nah, Bapak Lukman Hakim di sini menegaskan bahwa agama dan budaya itu tidak selalu bertentangan, ya. Dan moderasi beragama itu memungkinkan untuk masuk di dalamnya. Di antaranya pada misalnya satu, agama berdialog dengan budaya lokal. Ya, jadi di mana unsur nilai-nilai agama itu bisa dipadukan dengan budaya-budaya lokal begitu. Lalu juga agama atau moderasi beragama ini bisa menyandingkan dari sisi pelestarian kearifan lokal. Ya, menjaga nilai-nilai lokal, nilai-nilai value-value terkait dengan budaya begitu. Penguatan identitas kebangsaan serta penerimaan terhadap keragaman budaya. Nah, maka dari itu berdasarkan poin-poin tersebut moderasi beragama dianggap penting dalam konteks perpaduan antara unsur keagamaan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu dalam konteks keindonesiaan begitu, budaya lokal ini sering menjadi media yang efektif ya dalam menyampaikan nilai-nilai agama yang penuh damai gitu ya. Nah, namun tentu di sini kita juga perlu menganalisis ya adanya tantangan dalam mewujudkan atau menerapkan nilai-nilai moderasi beragama itu ya. Kalau yang saya analisis atau yang bisa saya berikan pendapat terkait dengan tantangan moderasi beragama di sini itu dapat diidentifikasi menjadi dua, ada tantangan internal, ada tantangan eksternal begitu. Kalau kita berbicara dengan tantangan moderasi beragama dalam konteks internal begitu ya, maka ada beberapa poin. Pertama, yakni tantangannya berupa fanatisme yang sempit. Ya, tiap-tiap agama tentu tidak menutup mata kita bahwa ada kelompok-kelompok ekstremis tertentu seperti itu yang sehingga ini menjadi hal tantangan yang perlu kita hadapi bersama untuk mewujudkan moderasi beragama yang baik. Yang kedua, klaim kebenaran yang berlebihan. Ini juga tentu menjadi tantangan internal bagi pemerintah, bagi tokoh agama, bagi masyarakat dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia ini. Dan tantangan internal yang ketiga adalah rendahnya literasi keagamaan. Ya, kita tahu bahwa sebagian besar mungkin bisa dikatakan masyarakat Indonesia masih menganggap agama itu masih dalam konteks agama keturunan gitu ya, dari bapaknya, dari ibunya, dari kakeknya, dari neneknya, sehingga mereka mengikuti nilai-nilai agama ini hanya berdasarkan keturunan. Oh, bapak saya Islam, bapak saya Kristen, ya udah saya ngikutin Islam Kristen sebagaimana bapak saya lakukan. Padahal seharusnya literasi keagamaan ini menjadi hal yang penting bagi tiap-tiap pemeluk agama di Indonesia ini agar mereka mengetahui gitu ya nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Itu tantangan dari sisi internal. Adapun tantangan dari sisi eksternalnya yang saya dapatkan dari buku ini adalah bahwa ada beberapa poin di antaranya tantangan moderasi beragama dari sisi eksternal, yakni pengaruh globalisasi, ya, media sosial. Yang kita tahu globalisasi, media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat besar khususnya kepada masyarakat, bukan cuma di Indonesia sebenarnya ya, di negara lain pun sama, khususnya kepada anak-anak generasi muda begitu. Bagaimana pengaruhnya sangat besar. Lalu juga tantangan eksternalnya didapatkan seperti moderasi beragama ini adalah hoax tentang keagamaan, ya, fitnah-fitnah sana sini, dan pengaruh eksternal juga atau tantangan eksternal dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia selain hoax keagamaan ada politisasi agama. Nah, ini yang menarik yang saya dapatkan dari buku ini, ya, bahwa agama menjadi nilai unsur politis untuk meraup suara, untuk meraup kepentingan tertentu ya dan segala macam yang ini justru bisa menghambat proses nilai-nilai moderasi beragama yang bisa tersebar gitu ya. Dan
pengaruh yang terakhir dari eksternal, yakni berkembangnya pemahaman radikalisme dan fundamentalisme, yang hal ini tentu memiliki pengaruh sedikit banyak terhadap penerapan nilai-nilai moderasi beragama di negeri kita. Ya, dan maka dari itu perlu adanya strategi penguatan moderasi beragama. Ya, kesimpulan yang saya dapatkan dari buku ini adalah diperlukannya sebuah strategi dalam penerapan moderasi beragama. Nah, ada beberapa poin sebenarnya yang saya rangkum di sini, strategi yang bisa diterapkan oleh pemerintah, oleh tokoh masyarakat, ya, oleh masyarakat itu sendiri, bahwa beberapa strategi ini bisa diterapkan untuk penerapan moderasi beragama di negara kita. Ya, misal pertama melalui pendidikan moderasi beragama. Ya, nilai-nilai moderasi beragama itu diajarkan di sekolah, di SD, di SMP, SMA, bangku perkuliahan, ya, melalui jalur pendidikan seperti itu. Yang kedua, bukan cuma lewat pendidikan, tapi juga lewat penguatan dialog antar beragama, antar agama, ya, di mana perlunya muncul gairah berdialog antar masing-masing agama maupun antar agama, ya, baik di internal Islam misalnya, di internal Kristen misalnya, ataupun antar beragama itu sendiri, ya. Nah, ini diperlukan, ya, diperlukan untuk penguatan strategi moderasi beragama. Nah, yang ketiga, strategi penguatan moderasi beragama yakni bisa dengan pemberdayaan lembaga keagamaan menjadi lebih baik lagi, ya. Diberdayakan itu lembaga-lembaga keagamaan, ya, di tiap-tiap agama. Lalu yang keempat, bisa juga dengan peningkatan literasi digital. Kita tahu bahwa semakin tahun berganti, semakin perkembangan zaman, pengaruh digital ini amat kuat. Maka jangan kita kesampingkan model literasi digital itu, justru harus kita manfaatkan secara maksimal untuk penguatan value atau nilai moderasi beragama dengan menggunakan teknologi yang kita miliki pada saat ini. Lalu yang kelima, strategi yang bisa saya tawarkan untuk penguatan moderasi beragama yang saya dapatkan dari buku ini adalah dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Ya, penguatan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang paling penting nih, yang keenam, adalah kolaborasi antar elemen, khususnya pada 3 elemen ini: pemerintah, kampus, dan masyarakat. Nah, dengan adanya 3 kolaborasi ini menjadi kekuatan strategis bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi tokoh agama, begitu, untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama kepada tiap-tiap pemeluk agama. Dan strategi terakhir, strategi ketujuh yang bisa saya tawarkan untuk penguatan moderasi beragama adalah dengan penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat itu sendiri. Ya, jadi perlunya tokoh-tokoh beragama yang kompeten, ya, tokoh-tokoh beragama yang memang memiliki keilmuan yang mendalam dalam agamanya masing-masing, seperti itu, ya, yang bisa menjadi panutan dan yang lain sebagainya. Nah, inilah 7 strategi yang mungkin bisa saya tawarkan, begitu, yang bisa saya simpulkan ketika saya menyimpulkan, begitu ya, dari buku Moderasi Beragama karya Pak Lukman Hakim ini. Maka dari itu kesimpulan dari pembahasan saya pada kali ini, atau pandangan saya terkait dengan moderasi beragama, ya, bahwa moderasi beragama itu menurut saya adalah pendekatan beragama yang adil, yang seimbang, yang toleran, yang saling menghargai keberagaman di dalam masyarakat, khususnya masyarakat kita yang multikultur, multibudaya, yang tujuannya itu guna mewujudkan kerukunan antar sosial kita, antar masyarakat, menjaga persatuan bangsa, dan mewujudkan kehidupan yang damai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu moderasi beragama ini
menurut saya bukan hanya sekedar konsep keagamaan, tetapi juga merupakan strategi sosial dan kebangsaan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan kemajemukannya. Demikian pandangan dari saya terkait dengan moderasi beragama, dan saya rasa buku ini menjadi ulasan yang bagus begitu ya, sandaran yang bagus begitu terkait dengan siapa yang ingin tahu begitu ya terkait dengan apa itu moderasi beragama dan yang lain sebagainya. Nah ini pandangan dari saya terkait moderasi beragama. Semoga hal tersebut menjadi nilai yang baik, menjadi nilai yang positif buat kawan-kawan semua yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.